Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum Bapak nanti lanjut ke pelajaran selanjutnya, pertama-tama Bapak mau absen dulu nih, terhadir yang ada di Zoom ini. Yang pertama, siapa Putri Andini? Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua, Arya Handika. Hadir, Pak. Saya, Pak, hadir. Oke. Bapak lanjut lagi ya. Yang ketiga, ada Ahmad Habib Rizky. Hadir, Pak. Desi Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, dan ada Nafisa terakhir. Hadir, Pak. Oke. Karena semuanya hadir, alhamdulillah semuanya baik-baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Bapak akan share materinya di Classroom, kalian bisa download di sana, dan Bapak akan jelasin juga di platform Zoom ini. Pertama, Bapak mau share screen dulu. Oke, Bapak mulai ya. Alternatif budidaya tanaman sayuran dan contoh tahapan budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membudidayakan sayuran dengan cara sistem hidroponik. Kalau pertemuan kemarin kita akan belajar tentang budidaya tanaman sayuran menggunakan sistem konvensional yang langsung ke tanah. Nah, hari ini kita bakal belajar sistem hidroponik. Apa aja sih yang hari ini kita bakal pelajari ini, yaitu yang pertama, alternatif budidaya hidroponik, alternatif media tanam, dan alternatif wadah tanam. Nah, hidroponik. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Bapak mau refleksi nih pengalaman kalian. Dulu pas SD ada nggak yang pernah membuat membuat toge dari kacang hijau? Coba ceritain pengalamannya, jika ada yang pernah. Saya pernah, Pak. Gimana, siapa? Iya, itu saya juga awalnya kan nggak tahu ya, Pak, kayak itu seperti apa. Terus dan itu pas lagi dilakukan penanamannya, biasanya kita tinggal di sekolah di dekat jendela biar kena matahari gitu. Terus pas di hari-hari berikutnya udah tumbuh jadi toge gitu, Pak, dari kacang hijaunya. Nah, siapa tahu nggak media tanam yang dipakai itu apa? Pakai kapas ya, Pak, yang di bawahnya itu? Nah, betul. Nah, itu salah satu contoh sangat sederhana bagaimana cara hidroponik bekerja. Jadi, tumbuhan itu bisa tumbuh selain lewat media tanam tanah. Nah, contohnya kalian tuh pas masih SD menggunakan media kapas. Nah, kita bakal lanjut lagi. Hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik telah diterapkan secara luas dan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem budidaya konvensional yang menggunakan tanah. Apa sih keunggulannya? Yaitu mengurangi resiko masalah budidaya seperti serangga, jamur, bakteri. Jadi kan kalau kita melakukan budidaya konvensional
hal-hal seperti ini pasti kan bakal datang, seperti serangga, jamur, dan bakteri. Sedangkan kalau kita pakai budidaya secara hidroponik, hal-hal seperti ini, seperti serangga, jamur, dan bakteri bisa kita kontrol. Misal ada serangga, bisa kita usir, atau ada hama, bisa kita cabut. Nah, sistem ini juga tidak melibatkan proses penyiangan dan pengolahan tanah. Jadi, untuk nutrisinya kita yang mengatur sendiri, seperti itu. Nah, kita udah tahu hidroponik apa. Yang kedua, alternatif media tanam. Kan sebelumnya kalian pernah tuh tadi pakai kapas, pakai tanah. Nah, selain itu, apalagi sih? Banyak. Nah, yang Bapak jelasin di sini ada 3. Pertama itu kokopit. Kokopit apa sih? Kokopit itu media tanam yang terbuat dari serabut kelapa. Jadi, kulit kelapa dihancurkan, yang akhirnya bisa jadi media tanam. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya pertama, gampang ditemukan, murah, dan cukup bisa menyimpan zat hara dalam tanaman. Yang kedua yaitu arang sekam. Nah, arang sekam ini biasanya dari apa sih? Arang sekam ini biasanya dari padi yang dibakar, dan kalau sudah menghitam, jadilah arang sekam. Nah, keunggulannya juga apa? Banyak juga keunggulannya, yaitu harganya udah pasti murah, karena itu termasuk limbah dari padi. Kedua, medianya lebih steril karena melalui proses pembakaran. Yang ketiga, porositasnya tinggi atau penyerapan airnya tinggi. Nah, yang ketiga yaitu rock wool. Rock wool ini semacam media tanam yang sifatnya buatan karena dibuat dari serat wol. Nah, jadi serat-serat wol yang ada itu biasa digabungkan menjadi sebuah media tanam. Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu rock wool ini paling susah, maksud Bapak, paling susah untuk terkena penyakit tanaman. Jadi, rock wool ini cocok buat kalian-kalian yang agak susah buat kontrol hama atau gangguan-gangguan tanaman. Nah, kita udah tahu nih media tanam apa aja yang bakal kita pakai buat hidroponik. Yang kedua yaitu alternatif wadah tanam. Nah, kalau secara konvensional kan kita biasanya wadah tanam itu kalau nggak dari tanah aja atau dari pot aja. Sedangkan kalau secara hidroponik itu wadah tanam itu bisa dari apa saja yang memang bisa dibuat menjadi wadah, seperti kemasan bekas, kaleng susu, kaleng minyak, atau kemasan bekas pembersih lantai. Terus ada juga polybag dan planter. Nah, wadah-wadah ini tuh yang bakal jadi alternatif kalian untuk melakukan budidaya secara hidroponik. Nah, urutan tahapan budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik, apa aja sih yang harus kalian lakukan nanti? Jadi, untuk tugas selanjutnya, kalian diharuskan membuat kelompok, 1 kelompok 2 orang. Nanti kalian akan membuat budidaya tanaman sayuran hidroponik secara sederhana, yaitu sistem WIC. Nanti Bapak akan jelaskan, tetapi Bapak mau memberitahu tahapannya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaannya ini kalian harus tahu nih jenis tanaman apa yang buat kalian nanti bakal praktik hidroponik. Misal kalian mau nanam kangkung, bayam, dan lain-lain. Nah, udah gitu, kalian juga harus tahu nih kebutuhan alatnya apa aja sih, kayak gitu. Sekalian, kalian juga harus tahu masing-masing dari kelompok tugasnya itu apa aja. Misal kelompok A, contoh ya, siapa dan nada, siapa bagian membelikan bahan atau nada bagian memproduksi budidaya tanaman sayurannya. Nah, yang kedua yaitu persiapan sarana dan peralatan. Pas di perencanaan tadi kalian udah tahu nih mau beli mau beli alat dan bahan apa aja. Nah, kalian disiapin tuh buat budidaya hidroponik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu proses tahapan budidaya. Nah, di sini kalian udah disiapin nih medianya, udah disiapin juga bibitnya, udah disiapin juga penanamannya, dan nah, kalau misalnya sudah sampai di tahap penanaman, kalian rawat sampai kalian bisa di tahap pemanenan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi dari ketiga
tahapan sebelumnya, apa aja sih yang kurang dari kalian? Misal, tiba-tiba kasus tanaman sayuran kalian ada yang mati. Nah, kenapa sih? Atau kurang air kah? Atau kurang nutrisi kah? Bisa jadi seperti itu. Nah, kita lanjut yuk ke bagian praktek hidroponik sistem WIK. Sistem WIK ini menggunakan prinsip kapilaritas atau penyerapan, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya kain flanel. Nah, tapi selain kain flanel, kalian bisa juga nih pakai misal sumbu kompor tuh. Terus bisa juga pakai serat tambang atau bisa juga pakai pakaian bekas kayak gitu. Nah, Bapak akan jelasin bagaimana cara praktek hidroponik menggunakan sistem WIK. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, botol bekas 1-1,5 liter. Untuk sumbunya, kita pakai kain flanel aja ya bareng-bareng. Nah, untuk media tanamnya, kita pakai air sekam dan kokopit. Benih tanaman. Nah, benih tanamannya ini kalian bicarakan ke kelompok kalian mau menanam apa. Misal, kangkung, bayam, sayuran-sayuran hijau yang lain, misal pokcoy, itu juga bisa. Nah, pupuk cair juga diperlukan. Alatnya yang dibutuhkan hanya cutter dan paku. Nah, habis ini Bapak akan jelasin gimana sih cara membuatnya. Cara membuatnya gampang banget. Nah, kalian bisa pasti melakukannya di rumah walaupun pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama, siapkan botol aqua bekas 1,5-2 liter. Terus lalu kalian gunting nih bagian tengahnya. Jika udah, diberi lubang di bagian sisinya. Lalu diberi juga lubang nih di bagian bawahnya. Habis itu, kalian pasang sumbu. Nah, sumbunya itu kan tadi kita sudah menetapkan menggunakan kain flanel. Nah, kalian pasang sumbu, lalu pasang tutup dan flanel seperti yang ada di gambar aja. Nah, udah deh. Habis itu kalian isi dengan media tanam, menggunakan arang sekam dan kokopit, lalu kalian jangan lupa untuk menambahkan bibit dan memberikan nutrisi pada sayuran tersebut menggunakan pupuk cair. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika kalian sudah mengerti, coba dong biar Bapak tahu nih kalian sepaham apa. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya Pak mau coba menyimpulkan. Boleh, Desi. Terima kasih. Hari ini belajarnya tentang alternatif budidaya tanaman sayuran menggunakan alternatif hidroponik, yang dimana alternatif media tanamnya itu ada 3. Yang pertama itu ada kokopit, arang sekam, sama rock wool. Nah, alternatif wadahnya itu ada kemasan bekas dari gelas kemasan minuman, dari kaleng susu, pot, polybag, dan planter. Terus urutan untuk tahapan budidayanya, yang pertama ada perencanaan, yang kedua persiapan sarana dan prasarananya, yang ketiga itu ada proses tahapan budidaya, yang keempat itu evaluasi kegiatan budidaya yang sudah dilakukan, Pak. Oke, terima kasih Desi. Buat rangkuman pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan lagi untuk jangan lupa untuk membuat kelompok, satu kelompok sebanyak 2 orang, untuk kita minggu depan melakukan praktik budidaya tanaman sayuran secara hidroponik. Lalu Bapak juga mengingatkan untuk nanti kalian cek di Google Classroom, kalian ada di situ tes pengetahuan untuk mengukur pengetahuan kalian hari ini mengenai alternatif budidaya tanaman sayuran secara hidroponik. Jika sudah mengerti semua dan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak boleh tutup pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi, jangan sering begadang dan
Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Oke, Bapak tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Baik, sama-sama. Stop.